lain hadir di kesempatan kali ini, Prof. Hilman, Ahmad Najib, Prof. Ais, dan seluruh hadirin. Pak Zul sebetulnya minta saya tidak untuk mewakili Muhammadiyah secara spesifik, tapi memang beliau melihat yang paling dekat di Muhammadiyah nasabnya ke NU itu saya. Jadi kalau Gus Yahya dulu seringkali berkhidmat dan menemani guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur itu punya sahabat di Banten namanya Kiai Haji Hafid Uthman. Nah itu adalah kakak ibu saya, itu Pak D saya. Jadi kecil itu kami juga sudah sering dibawa kalau ke MUI bertemu Kiai Sahal yang sangat saya kagumi dengan ketawaduannya, ilmu fikihnya yang luar biasa. Yang kelak dengan kekaguman itu ternyata saya menikah dengan putri asli Lasem Rembang yang ibunya satu susuan dengan Kiai Sahal ke atasnya. Jadi Siti Aisyah, Siti Asia ibunya. Jadi saya ke keluarganya Gus Koyum, ke Gus Baha, kalau ditelusuri nyambung dari istri itu berradha'ah. Karena itu Gus Koyum manggil saya Ade. Kalau kami teleponan itu selalu bilang Adi, apa kabar gitu. Ya. Jadi hari ini saya sangat terharu, luar biasa. Dan insya Allah Gus Yahya saya itu hatam, Yalal Watan itu hatam saya. Ayah saya itu Ustadz di NU, di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Jadi itu yang menjadikan saya kalau saya mengajar dan sebagainya saya buka, saya kupas. Karena apa yang tadi diharapkan Gus Yahya itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dari yang kecil-kecil itu di dalamnya. Kalau beliau memulai dengan 1928 dengan gagasan besarnya, maka saya akan turunkan sedikit spektrumnya dengan nilai terkecilnya. Saya mundur ke 1905, 23 tahun sebelumnya, bertempat di Tanah Abang sekarang, tepatnya 17 April 1905, 13 Jumadal Akhirah 1323. Kita bersepakat bahwa di satu titik yang telah tadi banyak diulas, Indonesia ini bukan negara agama, tapi spirit menjalani kebangsaannya diisi dengan spirit agama. Dan justru dengan nilai spirit itulah yang paling cepat melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelak bahkan bukan hanya kalimat takbirnya, kalimat iman dan takwanya pun yang bagian dari kosakata keagamaan itu banyak muncul di konfigurasi undang-undang kita. Maka 5 orang habaib disertai dengan beberapa tokoh datang balik dari Kauman Yogyakarta yang bernama Muhammad Darwish, kelak dikoordinasikan ke Jombang yang dikenal dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang ketika saya riset pun ternyata dua-duanya bertemu di satu nasab. Walaupun yang satu ini saya nggak tahu nih, yang NU pun hafal apa enggak ini deh. Jadi kalau kita buka sekarang ada Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari yang mengumpulkan 19 kitab itu. Yang pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Saya mengajarkan kitab itu di Masjid Al-Azhar Jaka Permai. Besoknya mau ngajar, malamnya saya mimpi ketemu Gus Dur. Saya bilang, Gus, saya izin mau ngajar kitab ini. Di mimpi, Pak. Beliau lihat saya lalu tersenyum. Saya anggap itu ijazah, walaupun mungkin beliau bertanya, iki kok piye orang Muhammadiyah ngajar kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Tapi yang paling menarik di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini banyak saya riset. Sebelum masuk kedua ini, maka dijelaskan yang saya baca ada nasab. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-ma'ruf bi Pangeran Benawa bin Abdurrahman al-mulaqab bi Joko Tingkir ay Sultan Hadiwijaya bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdullah Walid Raden Ainul Yaqin al-ma'ruf bi Maulana Ishaq yang dikenal dengan bapaknya Sunan Giri. Di Maulana Ishaq ternyata ketika saya lihat nasabnya Muhammad Darwish yang sejak muda belajar di Kiai Haji Saleh Darat dengan Syekh Hashim dan berangkat ke Mekah, pulang kemudian menjadi Ahmad Dahlan, ditemukan nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jurukapindo bin Kiai Gerbek 1 bin Kiai Gerbek 2. Gerbek 2 itu yang bikin Apam La Kuwata, yang buyutnya Pak Erlangga Hartarto itu, yang di Klaten itu. Nyambung ke atasnya ketemu di Azmatkan. Azmatkan itu nyambung dari Maulana Ishaq.
Baru nanti ke atasnya Zainal Abidin, ke Al-Husain, ke Al-Hasan, ke Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihi salam. Jadi ormas besar yang nyambung nasabnya ke Nabi Adam itu dua. Satu NU, dua Muhammadiyah. Dan yang paling menarik, itu risalahnya saya temukan selalu saling melengkapi. Dan justru dengan melengkapi itulah kemudian berwujud ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nilai-nilai keagamaannya dituangkan dalam undang-undang. Kita sejak pembukaan preambul itu, kalimat pertamanya yang muncul, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi memang keinginan luhur itu sudah banyak, tapi karena berkat dan rahmat Allahnya belum turun seketika, belum dapat kemerdekaan. Kapan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu turun? Ternyata ketika semua stakeholder ulamanya itu bisa duduk, dan kejeniusan mereka yang sangat luar biasa, bukan hanya pakar di bidang agama, tapi juga pakar di bidang tata negara, konstitusi. Itu Mbah Hashim tuh, itu saya sampai pelajari hampir semua disiplin ilmu hadis ada sanadnya, Pak. Bu. Karena itu wajar ulama-ulama kita yang di NU, di Muhammadiyah, karena hafal kitab-kitab hadis dengan isinya, maka semua kurikulum kehidupan di kitab hadis itu ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. Saya sayangkan anak-anak kita sekarang kalau ngaji hadis, hafal 1, hafal 2, hafal 3, selesai. Dulu orang mengaji, kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan, karena tidak disusun kitab hadis ini, kecuali berurutan secara tematik yang membentuk kurikulum kehidupan. Imam Al-Bukhari 97 topik, menyebut kitabnya dengan Al-Jami', Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab saya isinya tematik komprehensif, 97 topik, berisi panduan dari Nabi, dari kesehariannya sampai tuntunan berkehidupan. Imam Muslim membuat 54 topik, diberi nama dengan sama Al-Jami'. Dan di topik ke-33 itu didapatkan Kitabul Imarah, kitab kelola tata negara. Itu khatamnya bab tentang tata negara itu menjadikan mereka bisa bertemu bukan hanya di tatanan praktikal fikih. Kitabul Buyu', siapa saudagar-saudagar yang ada pada saat itu? Yang Muhammadiyah mana? Yang NU mana? Dipertemukan dengan syarikat dagang Islam, mensuplai perjuangan kemerdekaan, maka semua support terkait dengan materi datangnya ternyata dari saudagar-saudagar yang dinilaikan, diberikan motivasi nilai keagamaan. Saya 2 bulan lalu ada di Amerika. Ketika ke Washington, saya masuk ke kedutaan, saya tanya, ini gedung kok megah sekali, bagaimana sejarahnya? Ustadz, ini gedung hasil khusus penunjukan Bung Karno yang membawa saudagar-saudagar muslim yang tadinya membeli tanah akan dibeli di depan kedutaan Belanda yang kecil. Bung Karno ingin beli yang lebih luas untuk menunjukkan ini Indonesia sudah hebat. Tapi ketika melihat tempat ini lebih strategis, maka dimintalah oleh Bung Karno saudagar-saudagar itu mengumpulkan uang tunai sebanyak $350.000 pada saat itu, sehingga bisa membayar gedung itu tunai, diskon dari yang $1.500.000. $1.500.000. Ternyata gedung megah yang urutan ke-14 ikonik di Amerika itu ternyata dihasilkan dari hasil sinergitas semua saudagar-saudagar, yang semua saudagar ini keluar untuk berkhidmat, dihasilkan dari rekonsiliasi dan pertemuan semua ulama itu. Jadi saya bisa menggambarkan saat ini, dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu. Ya. Dan mohon izin, barangkali karena kami passionnya di fikih, saya, Gus Baha, Gus Koyum, dan yang lainnya, mungkin saya akan lebih banyak merekatkan di bidang itu. Karena problemnya begini, saya punya murid di Tripoli, saya minta mengajar ke Madura. Ditanya ke Madura, berapa jumlah umat Islamnya di sini? Dijawab di sana, alhamdulillah Pak, di sini 95% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah. Jadi rupanya Gus Yahya,
Di sebagian tempat di Madura itu NU itu sudah agama gitu. 2010 Prof. Hilman, saya tugas di Mekah. Begitu saya tugas, mau masuk waktu Isya, sedang mau sholat, takbir. Imamnya Syekh Sudes, begitu takbir, dia karena Hambali, baca basmalahnya silent, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah atau ya? Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, mana bayangkan. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih. Di akidah pun tak ada masalah. Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih. Saya ambil contoh begini misalnya, masalah tahlilan tadi. Kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan? Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya, bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab pencapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba, lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa anda tak pinjamnya atau berikan saja, kan tuntas babnya ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi, ketika ada imamnya kunut, yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian, ya informasi-informasi ini, saya kira belum tampilnya dan disemarakannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Karena problemnya di luar negeri itu antara faqih, alim, mufti, muballigh, da'i itu jelas. Saya usia 26 tahun, di Libya diangkat jadi amin khutbah. Boleh menentukan siapa yang khatib. Teman-teman saya yang ngaji sama saya sekarang jadi kiai semua tuh. Kiai Muhammad Imam Sofwan Yahya, menantunya Kiai Akil Siraj. Itu teman seangkatan saya di Tripoli, ngaji bahasanya dengan saya. Kiai Nurul A'la, Pati. Kemudian ada lagi Kiai Anas Mas'udi, Kiai Muhammad Syamsuddin yang di Madura, yang duduknya kemarin dengan Gus Kautsar di Muktamar Satu Abad NU. Kemudian ada Kiai lagi yang dari Pati, Solah Ulaya. Kemudian ada lagi Tian Kamaluddin. Itu teman-teman kita. Pulang dari Tripoli, kita satu generasi membangun kesepahaman, itu kalau dakwah semua sampai. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan sehingga gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah. Ya tentu nggak akan sama semuanya. Bab rumah sakit, Muhammadiyah. Bab kampus, Muhammadiyah. Jadi pernah ada yang tanya, berapa jumlah kampus Muhammadiyah? 157 kepada Kiai Hasyim Muzadi. Kenapa di NU nggak ada kampusnya? Kata Kiai Hasyim, santai saja. Ya selain yang Muhammadiyah punya NU semua itu.
Jadi jangan khawatir, insya Allah kalau ada yang di NU masuk Muhammadiyah nggak akan jadi Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah bisa sekolah ke NU. Kalau semua kita saling mengisi, besok-besok insya Allah yang satu lalaran alfiyah, yang satu CDF GHBC. Yang ini kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al musnadin lismi tamizun hasal bitafa'ati atat wa ya if'ali wa nunik balana ismun yamjali. Yang ini CDF GHBC, GHBC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS GIS A, FIS GIS ABCIS DIS E, BCIS DIS F FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS B, CIS DIS AIS FIS, CIS DIS AIS BIS GIS AIS BIS CIS. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan. Itu rumusnya, pakai rumus rojaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu 16 rumus di bahar, Pak. Al-Asma'i ngambil itu jadi sautus sofiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali. Ditarik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah jadi jalawatan. Yang ingin saya katakan, betapa hebatnya orang tua kita dulu, bukan hanya pakar di bidang fikih, pakar di bidang tata negara, tapi juga pakar di bidang bahasa. Di semua aspek spektrum keilmuan bisa diterjemahkan dalam konteks aplikasi kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya antarkan untuk meneruskan gagasan-gagasan Gus Yahya. Tapi di forum ini terakhir, saya berkenan untuk menegaskan bahwa dengan adanya NU memasuki abad kedua saat ini, di Surabaya ini, di kota pahlawan ini, saya kira ada narasi hebat yang penting kita sampaikan secara nasional dan internasional. Di tempat ini akan terdapat persatuan antara NU dan Muhammadiyah menuju gagasan ke depan. Terima kasih Pak Zul yang telah memfasilitasi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, mencerahkan, dan gagasan Islam tengahnya saya kira itu sangat luar biasa dan boleh kita kaji untuk ke depan. Kita tunggu masukan-masukan dan ide-ide cemerlang inspiratif dari para pembicara kita. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat malam. Berjumpa kembali di channel ini. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin kembali lagi memberikan tutorial kepada kepada teman-teman yang masih sama-sama pemula seperti saya, ingin hanya ingin membagikan pengetahuan saya di bidang edit mengedit. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial cara mengedit sebuah video yang memiliki efek atau mengedit video dengan efek, teman-teman ya. Nah, kan di video sebelumnya saya memberikan tutorial cara mengedit sebuah foto. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara mengedit sebuah video dengan ada seperti efek gitu teman-teman ya. Nah, yang tentunya tutorial ini sangat mudah untuk teman-teman yang masih sangat pemula teman-teman ya. Nah, terus menerus saya katakan bahwa tutorial ini adalah tutorial untuk teman-teman yang masih sangat pemula yang ingin belajar caranya mengedit foto maupun video di channel ini teman-teman ya. Jadi ketika ada teman-teman yang sudah pro, yang sudah ahli lah dalam soal edit mengedit ya, sudah tidak perlu lagi untuk menonton video ini karena dikhususkan pada video ini untuk teman-teman yang masih sangat pemula yang ingin belajar caranya edit mengedit sebuah foto maupun video di channel ini teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, mari langsung saja kita ke videonya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, seperti biasa di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama PicsArt teman-teman ya. Nah, mohon maaf, aplikasi yang bernama KineMaster teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi seperti ini jika teman-teman yang baru saja menonton video ini, silahkan yang belum memiliki aplikasinya silahkan unduh di Play Store teman-teman ya. Di situ sudah ada, tinggal di download aja.
dan otomatis terinstall di HP teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman sudah pasti banyak yang tahu caranya di dasar-dasarnya di aplikasi KineMaster ini dan cara membukanya juga, dan serta cara mengambil mengimport videonya teman-teman ya. Nah, nanti ada tampilan seperti ini di KineMaster teman-teman. Kita klik logo plus ini. Nah, ketika kita sudah mengklik logo plus, kita di sini saya menggunakan aspek rasio 16 banding 9 teman-teman ya. Nah, coba kita klik yang 16 banding 9. Oke, sebentar teman-teman ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita klik yang ini, logo ini teman-teman. Ada media nih teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisan media teman-teman. Nah, ini media, kita klik aja yang media, nanti kita cari videonya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah video tangan yang akan kita kasih efek teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh mencontoh seperti saya ini, ataupun berbeda juga tidak apa-apa, yang sekreatif teman-teman sendiri lah teman-teman ya. Nah, jadi mau contoh seperti ini juga bisa, mau gimana pun bisa teman-teman. Nah, saya mencontohkan hanya seperti ini. Nah, ini mau kita kasih efek yang namanya efek Rasengan teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal download aja di YouTube, itu cari Rasengan black screen. Rasengan black screen di YouTube tuh ada. Nah, setelah kita download, kita klik lapisan. Nah, di sini ada lapisan, kita klik media teman-teman ya, media. Sebentar teman-teman ya. Kita cari yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia teman. Nah, ini kan efek Rasengan bola nih. Nah, berwarna biru teman-teman ya. Nah, kita yang pertama-tama kita hilangin dulu background hitamnya di efek ini teman-teman ya. Caranya mudah, klik saja, cari saja ini teman-teman, geser ke bawah, ada yang namanya menyampur, klik aja menyampur, terus kita pilih yang namanya layar teman-teman ya, layar. Oke, klik layar, otomatis dia akan hilang teman-teman, background hitamnya akan hilang teman-teman ya. Nah di sini sudah masih terlihat ada putih-putihnya teman-teman ya. Nah, ini perlu lagi kita apa namanya ya, kita atur lagi pencahayaannya. Klik saja penyesuaian warna, terus kita naikin pencahayaannya ataupun kita turunin, terus kontrasnya bisa kita naikin saja biar warnanya lebih terang. Nah seperti ini sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup. Oke. Nah, kita coba play. Nah, ini kan langkah selanjutnya, kita cari kita geser. Nah, kita cari titik awalnya teman-teman, awal mulanya. Nah, seperti ini kan, kita sudah ketemu di awal mulanya. Kita lalu kita geser ini teman-teman, geser paskan di garis berwarna merah teman-teman ya. Geser terus. Nah, kita coba play apakah sudah pas posisinya. Nah, ini kan sudah kelihatan pas teman-teman. Kita geser lagi. Ini kan kita bisa atur teman-teman ya. Kita mau turunin seperti ini juga bisa. Kita mau ke atasan juga bisa seperti ini. Nah, biasanya cukup. Coba kita play lagi. Nah, teman-teman gimana? Sudah mulai terlihat keren kan? Nah, terus gimana sih caranya agar efek Rasengan ini bisa mengikuti gerakan tangan teman-teman ya? Nah, caranya mudah teman-teman. Nah, ketika kita coba kita play. Nah,
Nah, ketika tangan kita mulai bergerak, kita ulang lagi. Nah, kita geser aja seperti ini, teman. Nah, ketika tangan kita sudah mulai bergerak, nah, kita klik layarnya, efek rasengannya, kita klik icon yang warna yang lambang kunci, teman-teman, kunci. Kita klik aja. Nah, lalu kita klik plus tambah nih. Nah, lalu kita geser saja bolanya, teman-teman. Geser, sesuaiin sedikit-sedikit saja. Nah, kita geser lagi di bawah ini. Geser, kita geser lagi bolanya, efeknya. Kita geser lagi. Usahakan ini yang rapi, teman-teman ya, agar pergerakannya itu halus. Geser lagi. Geser lagi agar pergerakannya ini mulus, teman-teman. Geser lagi sedikit-sedikit aja, teman-teman. Sedikit-sedikit agar tidak terlalu kasar ya hasilnya. Geser lagi. Geser lagi, terus kita geser lagi, teman-teman. Nah, geser terus, kita geser lagi. Nah, kita geser lagi, teman-teman. Sedikit-sedikit aja. Nah, kita geser lagi. Pokoknya seperti itu, teman-teman ya. Geser terus, geser terus. Nah, ini mudah kok, teman-teman. Geser lagi. Oh, berat. Geser lagi, teman-teman. Nah, kita geser seperti ini. Dah, ini sudah cukup, teman-teman ya. Cukuplah. Ini kan hanya sebagai contoh. Kita coba play, teman-teman ya. Seperti apa hasilnya? Wih, keren, teman-teman kan? Nah, dia akan mengikuti gerakan tangan, teman-teman. Nah, mantap ini. Wih, oke, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, itulah tadi barusan. Nah, barusan kita sudah mengedit sebuah video dengan efek apa ya? Namanya efek Rasengan, teman-teman ya. Ini ada di film Naruto, teman-teman ya. Nah, sebentar, teman-teman ya. Saya akan memperlihatkannya sekali lagi. Nah, coba kita lihat hasilnya, teman-teman ya. Wis, terlihat keren, teman-teman ya. Nah, dia akan mengikuti gerakan tangan kita, teman-teman. Nah, sebenarnya ini masih kurang halus, teman-teman, pergerakannya. Nah, jadi teman-teman harus lebih detail lagi caranya agar hasilnya itu lebih halus lagi, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah termasuk ke dalam salah satu cara dasar dalam mengedit sebuah video, teman-teman ya, dengan menggunakan efek. Nah, jadi teman-teman yang masih pemula sudah tidak bingung lagi kan? Artinya sudah tahu, kan banyak tuh orang-orang itu yang mengedit seperti di film, teman-teman ya. Seperti ada efek laser, ada efek bola api ataupun lain sebagainya, ataupun yang barusan kita edit ini, efek Rasengan itu bahwa cara mengeditnya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih pemula sudah tidak bingung lagi ya, sudah tahu caranya. Ternyata mengeditnya itu mudah. Nah, jadi teman-teman itu bisa mengikuti dengan gampang lah, dengan mudah dimengerti, teman-teman ya. Karena sesuai dengan judulnya bahwa tutorial di video ini atau di channel ini adalah tutorial yang sangat mudah untuk teman-teman yang masih sangat pemula, teman-teman ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah video ini bermanfaat? Ya, saya berharap mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih sangat pemula yang ingin belajar caranya mengedit foto maupun mengedit sebuah video. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan juga terima kasih banyak yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Mudah-mudahan channel ini juga bisa memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua yang masih pemula. Karena terus terang, teman-teman, saya juga masih pemula yang masih belajar, dan
Saya hanya ingin membagikan pengetahuan atau ilmu yang saya pelajari dan saya bagikan atau saya berbagi kepada teman-teman yang masih pemula juga. Nah, yang artinya kita sama-sama belajar. Baik, teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mensupport channel ini dan sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.